dan benar akan menghasilkan data eksperimen. Berisik banget. Halo semua, selamat datang kembali ke kanal saya dalam bahasa Indonesia. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana melakukan titrasi menggunakan buret, labu Erlenmeyer, dan pipet volumetrik dengan cara yang baik, benar, dan akurat. Yuk kita langsung lakukan. Titrasi adalah suatu eksperimen di mana kita bisa menentukan konsentrasi suatu zat. Saya sudah banyak melihat siswa melakukan titrasi dengan buret, tapi sebagian besar dari mereka tidak melakukan titrasi dengan benar. Sebagai siswa kimia dan sains secara umum, sangat penting untuk kalian untuk bisa mengerjakan suatu eksperimen dengan benar dan juga tepat. Kenapa demikian? Karena prosedur eksperimen yang benar akan menghasilkan data eksperimen yang juga benar, tepat, dan akurat. Hari ini kita akan melakukan titrasi sederhana menggunakan larutan sodium hidroksida dan juga asam klorida dengan indikator PP. Indikator PP tidak berwarna dalam larutan asam, tapi akan mengeluarkan warna pink di larutan alkali. Di akhir video ini, saya juga akan menunjukkan kepada kalian dua contoh hasil eksperimen dari siswa. Dan kalian akan membantu saya menemukan mana data yang akurat dan mana yang tidak. Yuk, kita langsung lakukan. Pakai jas lab, sarung tangan, dan juga kacamatanya. Kita harus selalu membilas buret sebelum kita melakukan eksperimen titrasi kita. Kenapa? Karena mungkin ada sisa eksperimen sebelumnya yang masih tertinggal di dinding bagian dalam buret, dan itu tentunya akan mempengaruhi hasil titrasi kita nantinya. Misalnya, jika sebelumnya buret dibersihkan dan dibilas dengan air distilasi, tetapi air tersebut belum sepenuhnya kering ketika kita memulai titrasi, maka keberadaan air itu akan mengencerkan larutan yang akan kita masukkan ke dalam buret. Ingat, pengenceran, baik itu disengaja maupun tidak, akan mengubah konsentrasi larutan kita. Dan pada akhirnya, data hasil titrasi kita tidak akan akurat. Penting untuk kita mengetahui bagaimana cara mengubah dan mengatur posisi buret kita, karena itu akan menjamin fleksibilitas kita dalam bekerja. Caranya adalah dengan mengatur dan mengubah statif dan posisi klem. Pastikan keran buret dalam keadaan tertutup. Pasang corong kaca di bagian atas. Lalu dengan hati-hati tuang larutan yang akan kita gunakan ke dalam buret melalui corong bagian atas. Kita tidak butuh banyak, hanya sekitar 5-10 mili. Kemudian kita akan pegang buret secara horizontal di tangan kita sambil memastikan bahwa bagian atasnya ada di atas gelas kimia kosong. Kita akan putar buret ini sehingga seluruh bagian dalam buret akan terkontak dengan larutan yang akan kita gunakan. Kemudian buang sebagian dari larutan yang ada di dalam buret melalui keran bagian bawah dan sisanya dibuang melalui bagian atas. Dan inilah yang kita sebut dengan pembilasan. Pembilasan ini dapat dilakukan sekali lagi atau mungkin 2 kali lagi untuk memastikan bahwa buret ini sudah terbilas dengan baik dan hanya mengandung larutan yang akan kita gunakan nantinya. Sekarang kita siap untuk titrasi. Kita akan mengisi buret dengan larutan sodium hidroksida. Caranya adalah dengan menuang sodium hidroksida melewati bagian atas buret dengan bantuan corong hingga meniskusnya sedikit melewati titik 0,0 di bagian atas. Kita akan buka keran di bagian bawah dan di bagian atas dia akan turun hingga meniskusnya tepat menyentuh 0,0 mili. 25 mili asam klorida diambil menggunakan pipet volumetrik, kita tambahkan PP dan kita titrasi hingga larutannya berubah warna menjadi pink. Sebelum memulai titrasi, ingat keran harus dalam keadaan tertutup ya. Posisikan buret hingga pembacaannya nanti tepat di level mata kita. Tuang larutan ke dalam buret dengan hati-hati melalui corong dari bagian atas. Ketika sedang mengisi buret, perhatikan apakah ada gelembung udara yang terperangkap di bagian bawah buret. Jika kalian melihat ada gelembung udara, ini harus dihilangkan dengan membuka keran buret
dengan cepat dan berulang, dan lakukan berkali-kali hingga kalian bisa melihat bahwa gelembung udaranya hilang sama sekali. Pipet volumetrik juga perlu dibilas sebelum digunakan. Caranya adalah dengan mengambil sedikit larutan yang digunakan, kemudian langsung buang ke dalam gelas kimia. Ambil larutan asam klorida menggunakan pipet volumetrik yang sudah dibilas, kemudian tempatkan dalam labu Erlenmeyer yang bersih. Sentuhkan ujung pipet pada labu agar seluruh larutan keluar secara sempurna. Tambahkan indikator PP beberapa tetes, goyangkan labu agar tercampur, lalu lakukan titrasinya. Perhatikan bahwa saya menggunakan jari-jari di tangan kiri saya untuk mengendalikan keran buret. Posisi ini membuat pengendalian keran menjadi lebih mudah dan juga lebih baik. Lakukan titrasi sambil terus menggoyangkan labu hingga kalian melihat ada warna pink yang muncul dan warna pink itu tidak hilang lagi. Lakukan pembacaan buret sejajar dengan mata, dan jangan lupa yang dibaca adalah bagian bawah dari meniskus. Buat tabel pembacaan buret seperti ini. Ada pembacaan awal, pembacaan akhir, dan juga volume sodium hidroksida yang ditambahkan. Eksperimen yang baik dilakukan berulang untuk menjamin keabsahan data hasil eksperimen. Bilas labu Erlenmeyer dengan air distilasi sebelum kita mengulang eksperimen. Titrasi tidak harus selalu dilakukan dari titik 0,0 ketika kita mengulangnya terutama. Saya melakukannya dari titik 1,9 dan saya lanjutkan seperti biasa. Jangan lupa, selalu catat data hasil eksperimennya ya. Pembacaan hasil titrasi seringkali dilakukan dengan lebih akurat dengan membaca hingga 2 desimal di belakang koma. Dan seluruh datanya pun menunjukkan hasil yang berkesesuaian. Dari dua eksperimen ini kita bisa lihat bahwa mereka hanya berbeda 0,10 cm3 antara satu dengan yang lainnya. Artinya cukup konsisten. Jika data yang dihasilkan tidak konsisten seperti ini atau perbedaannya terlalu jauh, artinya eksperimennya tidak dilakukan dengan benar. Coba tes pemahaman yuk. Dan itulah akhir dari video kita. Semoga membantu. Sampai ketemu lagi.